Solusi untuk Sehat masih bersama Eyang Gentar dan juga Mas Didi, kepala terapis yang ada di Solo, dan kami masih membuka interaktif untuk Anda 02718575555. Keluhan-keluhan penyakit apa saja bisa Anda tanyakan di sini. Mas Didi, kalau untuk warga masyarakat yang berobat ke klinik di Solo, apakah untuk keluhan-keluhan non medis itu juga ada? Insya Allah ada juga. Ada juga ya. Yang non medis itu banyak. Itu non medis itu apa saja sih, bisa dicontohkan Ya penyakitnya? kayak non medis itu kayak gimana ya, dari diri sendiri bisa, dari orang lain bisa juga. Tapi itu bukan berarti gila gitu, bukan ya? Bukan. Okay. Ya ada juga gila. Oh, yang gila juga ada. Ada yang gila, ada yang buta permanen, ya. Buta permanen itu karena non medis. Ya, ada seorang ibu muda. Seorang ibu muda ini sudah mengalami kebutaan sudah sekitar 7 tahun, ya. Ternyata setelah yang telusuri, ini ada seorang nenek di tubuhnya, ya. Ada jin, ya. Jin ini memang tugasnya untuk membutakan mata, ya. Oh, gitu. Jadi jinnya ini sudah diikat. Kan kalau jin di tubuh kita itu kan sang pengirim itu mengirim semacam tali, diikat. Jadi jin ini tidak bisa keluar. Jadi begitu, itu non medis. Jadi karena matanya sudah buta, sudah tidak bisa tertolong matanya karena sudah terlalu lama. Ya, tapi jinnya sudah dikeluarkan. Begitu ya. Jadi hati-hati. Makanya untuk pemirsa, penyakit non medis ini banyak, ada dari kiriman dari luar. Terkadang kita orang baik saja, terkadang banyak yang kirim, ya, apalagi orang yang tidak bisa menjaga mulut dan sebagainya, ya. Dan penyakit non medis ini juga banyak yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Seperti yang biasa dibilang penyakit karma, penyakit kualat. Anda nendang orang lain, kaki Anda pincang, Anda makan uang yang haram, perutnya terkena penyakit liver atau perutnya membuncit, ya, atau terkena ginjal dan sebagainya, ya. Itu penyakit non medis, ya, tapi yang datangnya dari dalam diri kita sendiri, perbuatan. Jadi non medis itu datang dari luar, ada yang datang dari dalam. Tapi yang paling banyak itu datangnya dari dalam, itu paling banyak. Ya, baik. Sudah ada penelpon berikutnya dari Sragen. Kita sapa dulu. Selamat malam, Bapak. Ya, malam, Pak Yitno dari Sragen. Pak Yitno dari Sragen. Iya. Ada keluhan? Mau tanya sama Eyang Gentar. Monggo langsung saja, Pak. Ya, saya itu kan sakit, saya itu semutan itu. Apanya kesemutan? Sakit kalau malam rasanya panas. Bilangin dokter, satu saraf kejepit. Iya. Nah, itu obatnya gimana, Eyang Gentar? Dan kira-kira biayanya gimana? Terima kasih Pak Yitno. Terima kasih Pak Yitno dari Sragen. Ini keluhannya agak-agak sama dengan yang tadi, ya? Ya, kalian tadi kejepitnya, kalian tadi saraf terjepit dengan saraf menggumpal, itu saraf paris, satu saraf tidak posisinya dengan saraf terjepit itu beda. Saraf terjepit itu ada di susunan tulang-tulang belakang. Ya, susunan tulang, kalau tulangnya miring ke kiri berarti kiri kejepit. Ya. Kanan kejepit gitu, ya. Kalau kakinya suka panas, ya sudah jelas. Kalau kaki panas gimana sih Bapak? Berarti darahnya tidak mengalir. Jangan didiamkan saja. Kalau kaki sudah mulai panas rasanya, nanti kaki bisa mengecil. Oh, gitu. Sudah jelas. Kalau kaki Anda panas, tapi ginjal bagus, tidak ada asam urat dan sebagainya, nanti kaki mengecil, menyusut. Bagaimana cara mengobatinya? Jangan kaki yang diobatinya, yang diobatinya nanti di susunan L atau lumbal, tulang ekor 1 atau 5, ya. Nanti keluar, setelah diperbaiki keluar tuh urat besar, nanti keluar. Nampak. Jadi kalau memang Anda saraf terjepit di tempat yang nanti uratnya nampak tuh besar tuh. Di susunan tulang nomor berapa, nanti nampak, nanti dipegang terasa, oh ini urat yang kejepitnya. Kalau sudah keluar, plong aliran darah. Ya, jalan kembali, yang namanya panas, ya kesemutan, pegal ya hilang langsung. Itu hanya dengan olahraga saja nggak bisa, ya? Tidak bisa, saraf terjepit tidak bisa olahraga, saraf terjepit tidak bisa dipijat, saraf terjepit tidak bisa konsumsi obat. Ya, mau obat sehebat apapun tidak akan bisa saraf terjepit. Paling hanya menghilangkan rasa sakit. Besok sakit kembali, tidak bisa. Kalau di medis itu kan saraf terjepit, nama saraf terjepit itu tekanan saraf yang tertekan. Operasi jalan satu-satunya. Ya. Gitu. Baik, Pak Yitno, demikian. Dan sekarang sudah ada Ibu Siti di ujung telepon. Selamat malam, Bu Siti. Halo. Selamat malam. Iya, Ibu Siti di mana, Ibu? Di Ya. Saya mau nanya, Monggo, Ibu Siti. Saya tuh perut. Ibu bisa ini agak geser sedikit ya, karena sinyalnya kayaknya nggak begitu bagus, kurang jelas. Pelan-pelan saja, Ibu.
saya tuh sering merasakan sakit perut Sakit Ya. perut. semenjak habis melahirkan operasi. Besar. Kalau kalau sakit perut tuh sering menyeluruh gitu. Mm-mm. Itu apa gitu ya sebenarnya? Oke. Sesarnya Rasa atau sakit itu tuh operasinya sudah berapa lama? sudah 2 tahun setengah. Oh, sudah lama. Kalau sakit perut Iya. tuh rasanya gimana? Mual, mules, atau sudah mencret, atau suka kembung, atau Enggak. perutnya buncit? Nyeri-nyeri gitu. Oh, nyeri Nyeri-nyeri. ya. Ya Iya. sudah, nanti yang jawab Ibu ya. Iya. Ibu Siti, Ya. terima Baik, kasih. terima kasih Ibu Siti. Ini sekalian juga untuk biaya tadi ya, karena untuk Pak Yirno tadi. Ya, karena setiap cabang itu yang di kota, yang di daerah itu berbeda. Kita tanya saja dah yang mempunyai Solo ya. Masalah pengobatan berapa? Biaya pendeteksian sama eyang, biaya pengangkatan penyakit, berikut biaya pendaftaran kalau di Solo berapa? Kalau untuk Solo berapa ini Mas Didi? Bisa Hah? dijelaskan? 200. Ya. Sama Anda periksa ke dokter itu sama ya, murah ya, terjangkau. 200 kalau Solo ya. Jadi kalau Solo tuh 200 tuh 3 biaya. Biaya pendaftaran, terus biaya ketemu dengan eyang, pendeteksian, dan berikut pengangkatan penyakit ya. Itu di luar harga minyak ya. Kalau minyak berapa sih harganya, minyak dan air ya? Minyak juga lain-lain nanti harganya. Ya, lain-lain minyak, karena selain minyak tuh beda-beda harganya ya. Pokoknya yang terpenting Bapak tempat eyang udah niat bismillahirrahmanirrahim, bawa penyakit dah, biar terbuang tuh penyakit. Siapapun Anda ya, mau faktor biayanya, mau banyak uang dan sebagainya, siapa sih yang tidak mau berobat murah? Orang kaya saja inginnya murah berobat ya kan. Siapapun Anda yang jelas, kalau Anda bawa penyakit yang jelas, penyakit Anda akan diobati ya. Karena yang camkan untuk kepala-kepala cabang nih, khususnya nih kepala terapi untuk di Solo ya, ada yang di Surabaya, ada yang di Bali, di Padang dan sebagainya ya, yang camkan diharamkan bagi kamu kalau ada orang terbentur biaya kamu suruh pulang lagi, tidak boleh ya, karena kita memang dari awalnya niat mengobati. Anda dikasih amanah belajar dari eyang, bisa mengobati, obati aja orang gitu ya, jangan mikir yang aneh-aneh. Jadi masalah biaya itu relatif terjangkau ya. Tidak ada Anda harus bayar sekian-sekian, tidak ada tempat eyang, jadi relatif terjangkau. Baik, Siapapun untuk bisa keluhan berobat. Bu Siti tadi eyang, yang perutnya sakit tadi gimana? Ya, kalau perutnya sakit ya nyeri, cetit-cetit ya, rasanya bukan mulas ini, nyeri ya, itu ya, sistem saraf halus. Jadi sistem saraf ini ada yang tidak nyambung ya, atau sistem sarafnya setelah itu dia agak bergeser ya. Apakah itu pasca ada operasinya. pengaruh dari karena habis operasi itu? Ya, bisa juga dari pengaruh itu juga bisa. Oke. Sama dengan orang yang ada di operasi di sini ya, di C-nya atau cervicalnya, tulang ekornya setelah dioperasi pasang pen, operasinya selesai, operasinya berhasil ya, ternyata pegal, kaku, cetit-cetit dan sebagainya, sistem sarafnya aja yang diaktifkan, tapi saraf serabutnya. Nanti perutnya diperbaiki, yang jelas kalau ibu datang tempat eyang nanti langsung dirasakan saja sakit perutnya hilang gitu, sakit perutnya sudah hilang belum, nanti ditanya di sana gitu Mbak Sari. Ya. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Halo, dari siapa di mana? Halo, Ya, Bapak dengan siapa? dari Blora Pak Wajib. Ya, dari Blora. Silakan Pak. Saya mau Pak, konsultasi. Ya. Saya dulu pernah operasi hernia, Ya. terus kok sekarang itu kambuh lagi. Yang Hernianya. sebelah. Jadi saya trauma apa itu? Operasi. Nah, gimana caranya kalau tidak operasi bisa enggak? Hernianya mana? Di kiri. Pertama di kanan, terus udah operasi, sekarang kiri. Iya, karena yang merasakannya yang kiri, yang di kanan nggak ada rasa lagi, ya. Jadi nanti otot yang sebelah kiri ini Bapak, ini diperbaiki. Nanti ada sistem untuk memperbaiki otot, sistem untuk menarik otot biar kuat kembali, dengan sendirinya hernianya akan naik, begitu, ya. Kalau Bapak misalnya ada anak kecil usia 15 tahun ke bawah, dengan 1 kali pengobatan juga selesai. Tapi kalau seusia Bapak itu bisa dicoba 1 atau 2 atau 3 kali pengobatan. Jadi masalah hernia itu ada solusinya. Nanti otot di sini perbaiki, diperkuat, sarafnya diaktifkan, dan sumbernya adanya di pinggul, di pantat. Ya, di pantat. Ya, pantatnya diperbaiki, di tulangnya juga diperbaiki. Karena kalau kita terkena hernia atau prostat, itu sumbernya di belakang, di pinggang. Ya. Gitu. Jadi sumbernya diangkat, ininya perbaiki, dengan sendirinya hernianya hilang.
banyak kok Pak semacam ini, penyakit ini. Tempat Eyang tuh datang udah, kalau masalah hernia saja sudah ribuan. Ya, masalah hernia saja yang kan mengobati pasien itu sudah jutaan Mbak Sari. Ya, jutaan pasien, dibayangkan saja satu hari seperti tadi Surabaya sampai 200-300 pasien kan. Ya, belum besok, ini besok udah ratusan ini ya yang sudah Ini kalau misalnya pasiennya banyak ya, tadi yang bilang sampai ratusan. Pengobatannya itu apakah tetap satu-satu atau nanti bareng-bareng gitu ya? Jadi pengobatan begini, nanti kan setiap pasien itu dipanggil, ketemu dengan yang langsung duduk begini, ya diantar. Dulu yang nanti sudah ada telepon, betul. ya nanti. Oke. Selamat malam. Halo. Iya, dengan Ibu siapa? Ibu Sri di Banaran dekat Laweyan. Iya. dekat Laweyan. Hah? Iya. Ini kemarin kan saya tanggal 19 kan datang ke tempat Eyang. ya. Tapi katanya Eyang di Jakarta, nanti tanggal 2 datang. Ya. Ya. Saya Ini tanggal berapa, bawa anak saya mau ini nyembuhkan anak saya itu kan sekarang kelakuannya kok enggak seperti dulu gitu, udah berani sama orang tua. Udah ini matanya itu kayak mata kerasukan gitu. Oh iya, usianya berapa Dulu Pak? kan nggak minum-minum, sekarang dia udah kenal minuman keras. Oh begitu, bandel ya. Usianya berapa Saya Ibu? ditawarin air minum harga 100 kan, saya nggak ambil, mau ketemu sama Eyang. Usia anaknya berapa Ibu? 19. 19 masih ya. kecil. Bawa deh Remaja. besok tuh biar dibuang bandelnya tuh. Keluhan lain ada lagi Ibu? Ya cuma itu aja. Itu saja supaya ya. Dia baik lagi. Ya insya Allah. Baik. Ya, insya Allah besok yang ada di Solo ya. Dibawa aja nih anaknya masih usia 16 ini ya, dibuang aja tuh bandelnya, atau dia ada masuk-masuk jin di tubuhnya ya. Terkadang orang masuk jin itu cara memandangnya berbeda ya. Ada memandangnya kosong, ada memandangnya peralak-pelilik gitu ya. Gitu. Kalau jin itu biasanya berkumpulnya di pembuluh darah utama, di hulu hati. Makanya Anda kalau sakit lambung tidak hilang-hilang, berarti gangguan jin bisa atau angin duduk bisa. Ya, Baik. begitu. Ibu Sri, besok ditunggu. Bawa aja, biar Bisa ketemu motoriknya dengan Eyang semuanya Kentar, dibuang ya. semua nanti di sana. Oke, baik. Dan pemirsa, kami masih membuka segmen interaktif sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini.